بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alaya. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan sholat qiyamul lail Masjid As-Sakinah, yang mudah-mudahan panjenengan saya kita semua bersama keluarga selalu sehat walafiat lahir dan batin. Karena boleh jadi hari ini entah tetangga, sahabat, saudara, kerabat yang tahun lalu masih bersama kita untuk berRamadan, hari ini tinggal nama karena sudah dipanggil Allah lebih dahulu. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita menyusul? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap bangsa, setiap individu punya batas waktu, dan ketika batas waktu itu datang tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengundurkan atau memajukannya. Sehingga ketika hari ini kita bisa hadir untuk bertaqarrub ilallah lewat salat, inilah kenikmatan yang tidak pernah bisa kita ukur. Makanya kemudian salah satu cara kita menikmati atau mensyukuri nikmat Allah adalah dengan kembali membuka ayat-ayat Al-Quran, berharap dengan ayat-ayat ini ada pencerahan, ada kesadaran yang tumbuh setiap waktu, setiap hari, sehingga kesadaran itu membuahkan puncak dari nilai kehormatan manusia, yaitu takwa kepada Allah. Karena Allah sendiri berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling bertakwa atau yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kita tidak tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita, karena itu adalah rahasia antara kita dengan Allah. Makanya Rasul mengatakan at-taqwa uhahuna, sampai 3 kali mengatakan at-taqwa uhahuna. Takwa itu ada di sini. Artinya ada sebuah keadaan bagaimana seseorang memahami hakikat hidup yang sebenarnya. Oleh karena itulah saya akan bawakan salah satu ayat di surat Al-Jasiyah ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Terjemahannya sebagai berikut, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan kemudian Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ada sebagian dari manusia
yang ketika ayat-ayat Al-Quran datang atau petunjuk-petunjuk Allah itu datang, ia mengabaikannya karena lebih cenderung kepada hawa nafsunya. Dan inilah yang menjadi tantangan kita. Fitnah demi fitnah yang diberikan atau yang datang dan pergi sebagai bagian dari sebuah proses ujian untuk menguji kita sebagai manusia, apakah kita tetap tegak lurus atau bersama-sama ikut melenceng bersama orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Makanya kenapa orang Jawa mengatakan ha menangi zaman edan hewu hoyo ing pambudi noraidan noratahan boyo mung keduman melik kaliren wekasanipun hananging sak bagya bagiane wong lali sik bagya wong eling lan waspada. Kata orang Jawa seperti ini. Padahal ketika saya mencoba membuka khazanah perbendaharaan bahasa, ini sebenarnya disinyalir dari bagaimana orang Jawa memahami Al-Quran dan kemudian menyampaikan dalam bahasa kaumnya. Nah, karena sebagian besar para wali itu juga dibesarkan di wilayah negara Indonesia, terutama di Jawa. Maka bagaimana para wali itu menggunakan istilah Jawa untuk agar masuk dakwahnya. Makanya kalau kita kemudian melihat menangi zaman edan, kita sudah bisa melihat zaman perkembangan sekarang itu sudah memunculkan kegilaan demi kegilaan. Kegilaan yang tidak bisa dipikir dengan akal sehat. Gila harta, gila hormat, gila jabatan, gila pangkat. Kita bisa bayangkan. Ada seseorang misalnya, kalau gajinya 5 juta, 6 juta, 7 juta, kalau dengan pangkatnya tinggi wajar. Tapi pernahkah kita membayangkan ada seseorang yang punya kekayaan sampai 300 triliun? Kita bisa bayangkan. Artinya inilah yang kemudian menjadikan apa yang sebenarnya dimiliki oleh negeri ini, yang sebenarnya kalau orang Jawa mengatakan negeri ini menjadi sebuah potensi untuk menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo murah kang sarwa tinuku ya. Loh kang sarwa tinantur, segala sesuatunya dengan sumber daya alam yang berlimpah yang dilimpahkan oleh Allah ini, rasanya tidak mungkin bangsa ini akan jadi bangsa yang melarat. Tapi kenyataannya tidak. Nah, ini berarti ada sesuatu yang salah di dalam pengolahan. Makanya kenapa sampai-sampai kemudian disindir oleh Al-Quran, ada sebagian dari manusia-manusia yang tidak peduli dengan tata nilai moral etika, maka ia mengambil apa saja yang ia punya, sumber daya alam, sumber daya apa saja, mulai kekayaan hutan, gunung, lautan, bahkan emas pun sekarang sudah tidak kita lihat lagi. Sampai-sampai kalau bahasa saya mengatakan begini, bal kedual bal gede ini sak bantal, mbuh haram mbuh halal, pokok kolu diuntal. Inilah yang menjadi peringatan. Ada sebagian orang-orang yang seperti ini, tapi ada juga sebagian orang-orang yang tetap lurus. Nah, kita hanya tinggal milih. Apakah kita termasuk tren orang-orang yang menggunakan hawa nafsunya sebagai kehidupan kita sehingga tertutup matanya, tertutup hatinya, tertutup seluruh potensi kemanusiaannya, bahkan sampai orang yang seperti ini di dalam Al-Quran diungkapkan menjadi kal'an ambalhum atau mereka sebagai binatang bahkan lebih rendah daripada itu. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kemudian Allah memberikan sebuah janji kepada umat Islam, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Surat Fusilat ayat ke-30. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami itu adalah Allah, kemudian ia lurus di dalam jalannya, maka akan datang kepada mereka para malaikat memberikan kabar gembira tentang surga yang sudah disiapkan untuk mereka. Dan ini merupakan janji Allah bagi orang-orang yang lurus. Di masa sekarang untuk bisa lurus, apalagi sejak pandemi, subhanallah, luar biasa.
Kadang orang ketika punya jabatan menggunakan jabatan seenaknya sendiri sehingga tidak peduli siapapun, yang penting yaitu tadi bal kedual bal gedeni sak bantal, mbuh haram mbuh halal, pokok kolu diuntal. Makanya kemudian berat betul bagi orang-orang yang beriman, berat betul bagi orang-orang yang lurus karena ia harus menanggung seluruh apa yang ia rasakan. Tapi yakinlah bahwa orang yang beriman itu meyakini bahwa kehidupan dunia ini bukan sesuatu tempat yang abadi. Makanya ia meyakini bahwa apapun yang ia peroleh dari harta, toh semua akan kembali kepada Allah. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apalagi setiap sesuatu yang ada di alam semesta ini akan rusak binasa. Sehingga kalau toh ia kemudian mampu mengumpulkan harta, ia menyadari bahwa harta itu tidak akan pernah abadi. Kalau kemudian ia punya jabatan, ia paham bahwa jabatan itu akan berakhir dengan masa pensiun. Bahkan saat dia punya nyawa, yang menyadari bahwa nyawa itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya orang-orang yang beriman lebih memilih kepada jalan Allah, dan kemudian ia yakin dengan adanya ini dijawab oleh Allah dalam surat Fussilat ayat selanjutnya, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjadi wali pelindung bagi orang-orang yang tegak lurus itu, baik dunia maupun akhirat. Yang terakhir Bapak Ibu, kita akan bisa melihat di surat At-Taubah ayat ke-67 dan ayat ke-71. Nanti kita akan lihat perbandingan. Pada ayat yang ke-67 Allah menyatakan al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Kalau mendengar ayat ini, makanya jangan kaget ketika ada orang-orang yang kemudian, kalau bahasa saya, sakar berdiri menggunakan hawa nafsunya. Karena memang Allah memberikan pilihan-pilihan, yaitu orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang yang berbuat ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Itu ayat ke-67 di surat At-Taubah. Selanjutnya ayat ke-71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa yuti'unallaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari ayat inilah, hadirin jamaah, kita bisa memberikan sebuah kesimpulan, hidup itu adalah sesuatu hal untuk kita memilih. Apakah kita masuk ke dalam kelompok orang-orang yang beriman yang istiqomah di jalan Allah, atau sebaliknya kita masuk ke dalam orang-orang fasik atau orang-orang munafik yang senantiasa mengumbar kemungkaran. Karena hidup itu adalah sebuah proses ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka agar benar cara kita memilih, maka Al-Quran menyatakan bahwa inilah kitab yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sebagaimana pesan Rasulullah, taraktu fikum amroini wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnatar Rasul. Aku wasiatkan kalian dua hal. Jika kalian berpegang kepada dua itu, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnatar Rasul, yaitu apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Maka insya Allah dengan kita istiqomah berpegang pada dua hal ini, kita berharap hidup kita terbimbing di jalan yang lurus, dan akhir dari jalan yang lurus saat kita dipanggil oleh Allah, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.